Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 1C program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo akan menjelaskan materi pengembangan dimensi manusia dan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sebelum kami memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Syarifah Wardani dengan NIM 24520000101. Yang selanjutnya ada Helena Aurelia Widodo dengan NIM 24520000104. Selanjutnya ada Hafina Dita Ramadhani dengan NIM 24520000107. Selanjutnya ada saya sendiri, Ilsa Ridha Pratama dengan NIM 24520001118. Selanjutnya ada Salsabila Nur dengan NIM 24520000124. Selanjutnya yang terakhir ada Juliana Karim dengan NIM 24520000129. Lalu selanjutnya ada peta konsep yang akan membahas dua materi. Yang pertama pengembangan dimensi hakikat manusia. Ada dua macam. Yang pertama pengembangan yang utuh dan yang kedua pengembangan yang tidak utuh. Untuk yang kedua akan membahas sosok manusia Indonesia seutuhnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Syarifah. Waktu dan tempat disediakan. Nah, kita memasuki pada bab pertama yaitu pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu manusia ini merupakan subjek dari pendidikan dan juga sasaran dari pendidikan. Manusia sendiri memiliki potensi-potensi yang perlu dikembangkan agar terrealisasi dalam kehidupan. Nah, dalam pengembangan potensi ini, manusia sangat memerlukan adanya pendidikan. Nah, seorang pendidik ini juga harus memiliki kejelasan mengenai hakikat manusia agar dapat menyusun rencana dan pelaksanaan pengajaran. Nah, pendidikan berkualitas ini akan menentukan mutu kehidupan baik pribadi, masyarakat, dan juga bangsa dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi persoalan dan tantangan yang ada di masa ini maupun masa yang akan datang. Nah, di sini juga memiliki rumusan masalah yang akan kita bahas. Ini yang pertama mengenai apa pengertian pengembangan dimensi manusia itu. Lalu yang kedua, apa saja pengembangan dimensi manusia itu? Dan yang ketiga, bagaimana pengertian sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dan tujuannya ini supaya kita mengetahui pengertian dari dimensi manusia, lalu kita bisa mengetahui apa saja pengembangan dimensi manusia, dan kita juga bisa mengetahui sosok manusia Indonesia seutuhnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan dimensi manusia. Manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Setiap manusia itu lahir dikaruniai naluri, yaitu dorongan-dorongan yang alami. Jika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan naluri, maka tidak bedanya dia dengan hewan. Yang pertama, ada pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Meskipun ada tendensi pandangan modern yang lebih cenderung memberi tekanan lebih pada pengaruh faktor lingkungan, optimisme ini timbul berkat pengaruh perkembangan iptek yang sangat pesat yang memberikan dampak kepada peningkatan perekayasaan pendidikan melalui teknologi pendidikan. Pengembangan utuh dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari wujud dimensinya dan dari arah pengembangannya. Berikutnya untuk poin 2, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani.
Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan. Baik, selanjutnya yaitu sosok manusia di Indonesia seutuhnya. Sosok manusia di Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Juga diartikan bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian di masyarakat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai sasaran pendidikan juga memangku dimensi hakikat manusia. Manusia yang lahir dikaruniai dengan potensi-potensi yang dimilikinya dan perlu dikembangkan agar dapat terrealisasi dalam kehidupan. Melalui pendidikan, diharapkan potensi tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.